Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam kompeten. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan membahas topik kedua seri Project Manager Kompetensi ini, yaitu mengelola lingkup project. Sebelum kita mulai, silahkan Ibu dan Saudaraku untuk subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan seri berikutnya. Baik, pertama-tama ingin saya sampaikan mengenai bagaimana konsep atau prinsip mengelola lingkup proyek ini. Lingkup proyek ini adalah cara untuk menetapkan batasan pada proyek Anda dan menentukan dengan tepat tujuan, tenggat waktu, dan hasil proyek apa yang akan Anda kerjakan. Dengan memperjelas cakupan proyek ini, Anda dapat memastikan bahwa Anda mencapai sasaran dan sasaran proyek tanpa penundaan atau terlalu banyak pekerjaan. Ini penting sekali di dalam mengelola lingkup proyek. Baik, kemudian kita lihat bagaimana framework atau langkah-langkah mengelola lingkup proyek ini. Yang pertama adalah melakukan kegiatan otorisasi proyek. Kedua, menentukan cakupan proyek. Dan yang ketiga adalah mengelola proses kontrol cakupan proyek ini. Jadi ini adalah tiga langkah utama di dalam mengelola lingkup proyek. Kita akan bahas satu persatu bagaimana langkah-langkah ini bisa kita kerjakan. Baik, kita mulai dari langkah pertama, yaitu melakukan kegiatan otorisasi proyek. Nah, yang pertama adalah kembangkan dan konfirmasi prosedur otorisasi proyek dengan otoritas yang sesuai. Otorisasi proyek ini dapat mencakup diputuskan sebelum keterlibatan manajer proyek. Jadi sudah diputuskan sebelum manajernya ada. Kemudian dalam bentuk pernyataan ruang lingkup yang menjelaskan secara singkat mengapa proyek telah dibentuk, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana keberhasilan akan diukur. Kemudian diperlukan di sejumlah titik tinjauan kritis selama proyek. Kemudian otoritas ini siapa saja? Ini dapat mencakup klien, yaitu pemilik, sponsor, eksekutif senior, atau individu atau kelompok lain yang diberi wewenang untuk membuat keputusan mengenai proyek. Kemudian juga memiliki kapasitas untuk membuat keputusan mengenai komitmen, dana, sumber daya, dan prioritas. Kemudian yang kedua, dapatkan otorisasi untuk mengeluarkan sumber daya. Apakah itu berupa letter of intent, purchase order, kontrak, atau formulir dalam sistem otorisasi kerja. Kemudian yang ketiga, konfirmasi, delegasi, dan otoritas proyek dalam pengaturan tata kelola. Mulai dari harapan konsultatif, kemudian tingkat otoritas komando dengan tim proyek, kemudian batas pengeluaran keuangan, delegasi pengadaan, kemudian prosedur organisasi yang diperlukan. Ini adalah langkah-langkah atau tahap-tahap pada langkah pertama melakukan kegiatan otorisasi proyek. Kemudian langkah kedua, yaitu menentukan cakupan proyek. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi, negosiasikan, dan dokumentasikan batas-batas proyek. Mulai dari assumption, constraint, kemudian exclusion, inclusion, principal work activities, product specification, project deliverable atau hasil proyek, project objective, scope of work, kemudian work breakdown structure. Ini adalah batas-batas proyek yang harus kita negosiasikan, identifikasi, dan juga dokumentasikan.
Yang kedua adalah tetapkan manfaat, hasil, dan output proyek yang terukur. Mulai dari project benefit, bisa hard benefit, kemudian quantifiable and measurable benefit, juga soft benefit. Kemudian outcome, ini perubahan atau hasil yang diharapkan organisasi untuk dicapai setelah keberhasilan penyelesaian proyek. Kemudian output, yaitu milestone, hasil-hasil secara bertahap yang diidentifikasi harus dipenuhi dalam proses mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah bangun pemahaman bersama tentang hasil proyek yang diinginkan dengan pemangku kepentingan. Siapa saja? Bisa klien, decision maker, kemudian internal and internal parties, kemudian sponsor atau juga team member. Sedangkan tahap keempat, dokumentasikan scope management plan. Mulai dari goals atau tujuan, objektif, deliverable, task plan, cost, and deadline of project. Inilah langkah menentukan cakupan proyek yang ada 4 tahap tadi, yang harus kita perhatikan betul di dalam mengelola lingkup proyek. Langkah ketiga adalah mengelola proses kontrol cakupan proyek. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah terapkan agreed scope management procedure and process. Ya, agreed scope management procedure and process. Di sana mencakup menentukan bahwa perubahan ruang lingkup telah terjadi atau akan terjadi. Kemudian mengidentifikasi dan melaporkan perubahan ruang lingkup, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ruang lingkup, menerapkan perubahan ruang lingkup yang disepakati, kemudian memantau dan melaporkan pengaruh perubahan ruang lingkup pada area lain pada pencapaian tujuan proyek. Kemudian menyempurnakan cakupan secara progresif di seluruh siklus hidup proyek. Kemudian mencari otorisasi untuk perubahan pada cakupan proyek. Tahap kedua adalah kelola dampak perubahan ruang lingkup dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan sesuai dengan change control procedure. Yakni control procedure ini adalah perjanjian formal, misalnya kontrak, subkontrak, dan nota kesepahaman. Kemudian elemen utama proyek cenderung berubah, misalnya desain, teknik, dan juga keuangan. Kemudian dokumentasi proyek, termasuk rencana, jadwal, pernyataan, arahan, pedoman, dan instruksi. Sedangkan kemudian tahap ketiga, identifikasi dan dokumentasikan scope manajemen isu dan rekomendasikan perbaikan untuk mendatang. Jadi scope manajemen isu ini dapat mencakup problems atau masalah-masalah, kemudian challenges atau tantangan-tantangan. Baik, itu tadi bagaimana langkah-langkah kita memanage proyek scope atau mengelola lingkup proyek. Nah, langkah-langkah yang kita kerjakan ini sebagai profesional, kemudian Bapak sekalian segera rekam atau catat di dalam workbook manajer proyek ini untuk menjadi catatan atau laporan atau menjadi quality evidence untuk Ibu sekalian sebagai profesional untuk develop for CPD atau dalam mengembangkan CPD, Continual Professional Development, sebagai project manager. Alhamdulillah, kita sudah berhasil membahas topik ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.